Halo geng, thank you udah nonton video ini. By the way, di kalangan masyarakat plus 62, kata-kata tumbal proyek tuh bukan sesuatu hal yang asing lagi. Ya nggak sih? Atau mungkin kita semua pernah kena ejek atau jadi bahan bercandaan gitu. Lu bakal jadi tumbal proyek, jadi nggak usah kerja keras. Sebenarnya, jauh sebelum masyarakat plus 62 mengenal dengan istilah tumbal proyek, ternyata praktik ini tuh udah duluan dilakukan sama orang-orang yang berada pada tahapan zaman kuno dulu. Ya, gue serius sih. Nah wah gengs, kali ini gua bakal ngejelasin beberapa hal yang berhubungan sama yang namanya tumbal proyek. Dan ini tuh kayak punya relasi banget dengan apa yang terjadi atas bangunan-bangunan kokoh dan juga kata-kata yang berhubungan dengan tumbal proyek ini. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, alangkah lebih baik nih kita kenalan dulu. Mungkin ada wah gengs yang nggak tahu apa itu tumbal proyek. Jadi tumbal proyek ini adalah kegiatan menyediakan sesembahan ataupun sesajen yang diberikan khususnya itu untuk makhluk gaib gitu. Jadi barang-barang yang ditumbalkan ini bisa berupa hewan kayak sapi, kerbau, kambing, dan bahkan ada beberapa proyek gede yang menumbalkan manusia sebagai tumbal untuk bisa membuat si gedung atau jembatan agar berdiri kokoh. Ya, gue serius bilang seperti ini, memang ada. Nah, biar lebih percaya dan juga lebih memahami sejarah, kita flashback dulu pada zaman-zaman dimana tumbal proyek ini dilakukan. Lanjut. Jadi praktik paling handal terhadap tumbal proyek ini dilakukan pada zaman kuno Jepang. So salah besar geng kalau ada yang berpikir bahwa tumbal proyek itu hanya ada di Indonesia. Bahkan mungkin ada yang berpersepsi bahwa Indonesia adalah pelopor utama untuk tumbal proyek ini. Salah besar. Nah bedanya kalau misalnya di Indonesia disebut dengan tumbal proyek, kerennya di Jepang yang versi bahasa Jepang tuh namanya hitobashira atau yang sering dikenal dengan pilar manusia. Udah ngeri banget ya istilahnya. So sesuai dengan apa yang gua jelasin tadi, hitobashira ini adalah prosesi menumbalkan seorang manusia untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa agar si dewa ini membantu membuat bangunan yang akan dibangun oleh manusia tuh kokoh dan berdiri tegak. Ya kalau misalnya kepala kerbau atau kepala kambing sih biasa aja, tapi kalau misalnya manusia disemen hidup-hidup agak ngeri ya geng. Pada zaman dahulu, hitobashira ini dilakukan dengan cara memasukkan manusia secara hidup-hidup ke dalam adukan semen atau beton yang akan dibangun untuk menara ataupun jembatan dengan harapan dewa-dewa akan mengabulkan dan juga membuat gedung ini tampak sangat-sangat kokoh berdiri sampai kapanpun. Kedengeran dari kisahnya tuh bener-bener sadis banget ya gengs. Sebelum zaman kuno dulu, ternyata praktik ini di Jepang tuh dilakukan karena bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah seringkali roboh, konstruksinya itu nggak kuat sama sekali. Nah, karena memang kepercayaan dari orang-orang Jepang nih sangat kuat terhadap dewa-dewa, akhirnya pada suatu hari ada seorang pekerja yang kayak nyaranin nih untuk ditumbalkan satu orang manusia yang akan dipersembahkan secara hidup-hidup kepada dewa dengan cara ditanam di dalam beton ataupun konstruksi bangunan yang benar-benar sadis banget sih. Latar belakang yang membuat hitobashira ini muncul ketika sebuah cerita yang terdapat di Jepang di mana kala itu ada proses pembangunan yang namanya Kastil Matsu. Jadi Kastil Matsu ini udah dibangun dari abad ke-17 wah geng. Hanya aja ada beberapa permasalahan dan satunya yang paling gede adalah kastil ini tidak bisa berdiri dengan kokoh dan bahkan setiap kali disusun batu-batunya itu runtuh. Jadi ceritanya pada suatu hari ketika kejadian runtuhnya Kastil Matsu ini, seorang pekerja yang kayak gua bilang tadi nyaranin kepada Shibata Katsutoyo yang merupakan ponakan dari Shibata Katsui, ya kayak tukang project pada kala itu. Karena dapat saran dari pekerja-pekerja ini, akhirnya Shibata tuh nerima saran ini untuk mendapatkan seorang manusia yang akan ditumbalkan terhadap pembangunan dari Kastil Matsui. Dan kebetulan pada saat itu, di bulan April, di Jepang lagi ada yang namanya festival Festival Bon kalau nggak salah. Nah, seluruh pekerja yang berkecimpung membangun Kastil Matsui ini kayak berpencar gitu, nyari korban yang mau dikorbankan dan ditanam hidup-hidup di dalam dinding Kastil Matsui ini. Nah, setelah nyari kemana-mana, akhirnya pekerja ini menemukan satu orang relawan yang jiwanya tuh udah meronta-ronta banget pengen dipersembahkan kepada dewa. Sebenarnya wanita ini tuh punya masalah hidup karena dia itu hidup miskin, jadi dia kayak rela banget untuk dikorbankan kepada dewa karena memang hidupnya udah nggak tahu harus ngadu kemana lagi. Nama dari perempuan ini adalah Oshizu. Jadi Oshizu ini punya satu orang putra yang benar-benar disayangnya dan dia hanya hidup bersama dengan seorang putranya karena suaminya udah meninggal di beberapa waktu lalu. Setelah ada perjanjian
perjanjian antara Oshizu dan juga Shibata Katsutoyo, akhirnya Oshizu bersedia untuk dikorbankan dengan satu statement perjanjian. Jadi sebelum dikorbankan, si Oshizu ini minta kepada Shibata untuk mengabulkan satu permintaan terakhirnya. Si Oshizu pengen anaknya itu diangkat menjadi samurai agar nasib si anak satu-satunya ini tidak menderita miskin selamanya dan tidak mengalami apa yang udah dia alami gitu. Akhirnya Shibata Katsutoyo ini menyetujui dengan apa yang diminta oleh si Oshizu. Nah, terjadilah proses penumbalan yang pertama kali terjadi di Jepang, di mana Oshizu ditanam hidup-hidup di dalam adukan semen dan juga menjadi permanen di antara satu pilar manusia di Kastil Matsu. Nah, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, ternyata putra dari Oshizu ini tidak diangkat menjadi samurai. Sebenarnya alasannya tuh simple banget, karena Shibata Katsutoyo ini dipindahkan ke dalam project lain, jadi tidak lagi menghandle project Kastil Matsui. Alhasil si putra dari Oshizu ini tidak diangkat dan tidak diberi imbalan apapun. Nah, karena memang mengalami kekecewaan, akhirnya terjadi peristiwa yang menggemparkan, di mana setiap bulan April, kanal ataupun selokan-selokan di Kastil Matsui selalu banjir dengan genangan-genangan air oleh air hujan. Dan ini tuh dipercaya sama masyarakat setempat bahwa ini adalah sebuah bentuk air mata kesedihan yang dikeluarkan oleh Oshizu karena menangisi putranya yang tidak diangkat menjadi samurai. Serem juga ya asal mula tumbal proyek yang terdapat di Jepang. So, bagaimana Wagings dengan pendapat kalian tentang tumbal proyek yang mungkin terjadi di Indonesia? Komentar di bawah.